Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fitriana, NIM PBD 20.28, Prodi 1 Kebidanan, Stika 10 Ibu Kendari. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam praktik kebidanan. Langsung saja. Yang pertama, Linex atau Lenek adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin dalam kandungan. Yang kedua, reflex hammer atau palu refleks merupakan alat medis yang digunakan oleh dokter untuk menguji refleks tendon dalam lutut. Alat ini berbentuk segitiga atau tailor, digunakan untuk memeriksa kemampuan refleksi dari bagian-bagian tubuh. Gagangnya terbuat dari besi stainless. Palu terbuat dari karet yang lembut sehingga tidak menyakitkan bagi pasien. Yang ketiga, stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Dia banyak digunakan untuk mendengar detak jantung dan pernapasan. Meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan vein. Yang keempat adalah sphygmomanometer atau tensimeter. Alat ini biasa yang digunakan untuk mengukur tekanan darah bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada saat manset. Dengan sistem non-invasif, alat ini biasa disebut juga dengan tensimeter. Yang kelima adalah termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dan dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan suhu dari zat tersebut. Yang keenam adalah penlight atau senter mulut, yaitu senter untuk pemeriksaan pasien berbentuk pulpen. Alat ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan mata, telinga, dan hidung pasien. Merupakan perlengkapan wajib untuk praktik mahasiswa kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. Yang ketujuh, tampon tang. Tampon tang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasang atau mengambil tampon dalam saluran canal. Tampon adalah massa silinder yang berfungsi sebagai alat serap. Umumnya digunakan sebagai produk kesehatan wanita. Tampon tang berbahan dasar stainless steel yang dapat disterilisasikan sehingga dapat digunakan dalam keadaan higienis. Tampon tang memiliki ukuran 25 cm. Yang kedelapan, alat ini memiliki fungsi yang sama dengan clean fin lurus, yakni untuk mengklip atau menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi-fungsi lainnya. Klem kocir persis seperti klem lurus, namun mempunyai ujung cavit. Yang kesembilan ialah pinset anatomis. Adalah pinset dengan gigi anatomi untuk menjepit jaringan dalam proses operasi. Digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kompas pada saat membersihkan luka. Pinset anatomi memiliki ujung tumpul halus. Yang ke-10, dilihat secara bentuk, gunting benang memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan gigi pada umumnya. Fungsi dari gunting ini untuk memotong atau menggunting benang di bagian yang sulit digunting jika menggunakan gunting besar. Yang ke-11, gunting episiotomi adalah salah satu instrumen dalam bidang objin atau kebidanan yang digunakan untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses melahirkan. Alat yang ke-12 ini berfungsi untuk memegang jarum jahit atau nail heading dan untuk membantu proses menjahit luka. Yang ke-13, jenis pinset chirurgis adalah yang paling sering digunakan oleh dokter untuk menjahit luka. Fungsi pinset ini sendiri cukup beragam, termasuk membersihkan sisa-sisa luka jahitan, menjepit kasa saat menekan luka, hingga membentuk pola jahitan. Yang ke-14 ialah pisau scalpel. Pisau scalpel berfungsi sebagai alat operasi. Scalpel merupakan slat untuk mengiris jaringan yang terdiri dari batang scalpel dan pisau scalpel atau blade pada awalnya antara batang dan pisau melekat menjadi satu. Namun
Namun, sekarang banyak tersedia bermacam-macam pisau scalpel yang dapat dilepas dari batangnya atau disposable blade. Scalpel model barcode, baik batang maupun pisaunya, mempunyai beberapa model, bentuk, dan ukuran yang bermacam-macam. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya mengenai alat-alat yang digunakan dalam praktek kebidanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini.